Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kinetika kimia yang beranggotakan Muhammad Anwar Arifin dengan NIM D100229330, Satria Arya Bimasena dengan NIM D100220329, Sabil Ahsanu dengan NIM D100220334, Najwa Rizky dengan NIM D100220305, Kori Atun dengan NIM D100220309, Yunita Endah dengan NIM D100220312, Syifa Fauzia dengan NIM D100221320. Yang pertama ada laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan molar per sekon. Laju reaksi dilambangkan dengan V atau R. Perkaratan besi merupakan contoh reaksi kimia lambat yang dapat berlangsung selama beberapa tahun, sedangkan peledakan mesiu atau kembang api adalah contoh reaksi kimia yang cepat. Reaksi yaitu R reaktan dan P produk. Pengurangan konsentrasi reaktan dapat dirumuskan dengan V sama dengan minus delta R per delta T, di mana V yaitu laju reaktan dengan satuan molar per sekon, delta R perubahan konsentrasi reaktan dengan satuan molar, delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Serta penambahan konsentrasi produk dapat dirumuskan dengan V sama dengan delta P per delta T, di mana V adalah laju reaktan dengan satuan molar per sekon, delta P adalah perubahan konsentrasi produk dengan satuan molar, dan delta T adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Ya, selanjutnya order reaksi. Order reaksi atau tingkat reaksi terhadap suatu komponen adalah pangkat dari konsentrasi komponen itu dalam hukum laju. Misal, P sama dengan K dikali A pangkat setengah dikali B, artinya reaksi mempunyai order setengah terhadap A dan order 1 terhadap B, sehingga keseluruhan reaksi mempunyai order 3 per 2. Order reaksi mempunyai tiga macam yang umumnya dijumpai dalam persamaan laju reaksi. Yang pertama, order reaksi nol. Order reaksi nol terjadi jika laju reaksinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Hasil reaksi laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat 0, dan laju reaksinya sama dengan K. Terus yang kedua, order reaksi 1. Order reaksi 1 terjadi ketika besar laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Hasil reaksi laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat 1, dan laju reaksinya sama dengan K dikali A. Terus yang ketiga, order reaksi 2. Order reaksi 2 berlangsung jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, sehingga laju reaksinya akan meningkat sebesar 4 kali lipat. Hasil reaksi laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat 2, dan laju reaksi sama dengan K dikali A pangkat 2, di mana K merupakan konstanta laju reaksi dan A merupakan konsentrasi. Selanjutnya yaitu waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan berkurang hingga tinggal setengahnya. Waktu paruh yang pertama ada ordinal. Ordinal persamaan lajunya adalah K, kemudian hubungan antara konsentrasi dengan waktu paruh adalah A0 dikurangi AT sama dengan KT, di mana A adalah konsentrasi reaksi awal, kemudian AT adalah konsentrasi reaksi pada waktu T. K adalah konstanta laju reaksi dan T adalah waktu reaksi. Sehingga untuk mengetahui waktu paruh yang dilambangkan dengan T setengah, di mana T setengah atau waktu paruh adalah A0 dibagi 2K atau konsentrasi reaksi awal dibagi 2 kali konstanta laju reaksi. Kemudian untuk orde 1, di mana
laju reaksinya adalah konstanta dikali konsentrasi, sehingga untuk mengetahui waktu paruhnya yaitu T setengah adalah 0,963 atau ln 2 dibagi K atau konstanta. Kemudian orde 2 di mana laju reaksinya adalah K dikali konsentrasi pangkat 2, maka waktu paruhnya adalah 1 dibagi A0 atau K konstanta dikali konsentrasi reaksi awal. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua sifat dan keadaan zat, yang ketiga katalis, dan yang keempat adalah temperatur. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi semakin cepat. Secara umum, hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dituliskan dengan F sama dengan K, Cn, dengan F adalah tetapan laju reaksi, C konsentrasi reaktan, dan N yaitu ordo dan tingkat reaksi. Lalu selanjutnya ada sifat dan keadaan zat. Laju reaksi bergantung pada jenis ikatan, kondisi pH, luas permukaan, dan sifat dasar yang dimiliki oleh reaktan yang terlibat dalam reaksi. Contohnya yaitu reaksi KMnO4 suasana asam dengan FeSO4 lebih cepat daripada reaksi KMnO4 suasana asam dengan H2C2O4. Lalu selanjutnya ada katalis. Katalis merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi, yang pada akhir reaksi didapatkan kembali tanpa mengalami perubahan kimia. Katalis terdapat dua, yaitu katalisator atau mempercepat reaksi dan inhibitor, yaitu memperlambat reaksi. Lalu katalisator menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat reaksi. Kemudian yang keempat ada temperatur. Jadi semakin tinggi suhu, energi kinetiknya akan semakin besar. Sehingga gerakan molekul semakin cepat dan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Dapat terlihat pada gambar yang ada di layar. Yaitu gambar A, tumbukan partikelnya kan sedikit, jadi reaksinya lambat pada suhu yang rendah. Kemudian untuk gambar B, tumbukan partikelnya tuh banyak, jadi reaksinya cepat pada suhu yang tinggi. Kemudian ada teori laju reaksi. Yang pertama ada teori tumbukan. Teori tumbukan merupakan reaksi kimia terjadi karena adanya molekul-molekul yang saling bertumbukan. Laju suatu tahap reaksi sangat bergantung pada jumlah tumbukan persatuan waktu dan fraksi tumbukan yang efektif. Jadi, semakin banyak tumbukan yang terjadi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian ada yang kedua, teori keadaan transisi, yaitu bila terjadi tumbukan antar molekul reaktan akan diperoleh suatu keadaan transisi, yaitu adanya zat antara yang memiliki energi sangat tinggi sehingga tidak stabil. Jika energi yang dimiliki molekul dalam keadaan tereksitasi sangat tinggi, maka akan cukup menyebabkan tabrakan sehingga membentuk kompleks teraktivasi. Nah, kompleks teraktivasi tersebut tidak stabil dan akan berubah menjadi produk. Selanjutnya persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi adalah menyatakan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi rasa. Reaksi secara umum merupakan reaksi A dan B bereaktif dengan C. Persamaan laju reaksi yaitu P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. Dan P adalah laju reaksi satuannya polaritas second. K merupakan tetapan laju reaksi, A merupakan konsentrasi A, B merupakan konsentrasi B, dan M merupakan tingkat reaksi order terhadap A, N merupakan tingkat reaksi order terhadap B. Order reaksi total dapat didapatkan dengan menggunakan M dan N.
Waktu dan laju reaksi berbanding terbalik. Persamanya dapat pada PPT. Contoh soal. Terdapat soal dengan reaksi fase dan tabel pada gambar kiri. Lalu ditanyakan persamaan laju reaksinya, yang kedua ditanyakan nilai K-nya. Pertama mencari orde klorin atau N dengan melihat percobaan 1 dan 2. Karena lalu dieliminasi dan ditemukan reaksi orde klorin atau nilai N sebesar 2. Lalu mencari orde reaksi nitrogen oksida dengan melihat molaritas pada percobaan 1 dan 3. Karena molaritas 1 dan 3 TL-nya sama, lalu dieliminasi dan dapatkan nilai ordenya sebesar 1. Maka persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali molaritas NO pangkat 1 kali molaritas klorin pangkat 2. Lalu mencari K. Menentukan nilai K dapat memilih dengan salah satu percobaan. Kita menggunakan percobaan pertama, lalu dimasukkan diketahui pada rumus K sama dengan V per NO kali TL pangkat 2. Sehingga didapatkan nilai K-nya sebesar 4 kali 10 pangkat 3 dengan satuan molaritas kuadrat second kuadrat. Sekian dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembahasannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.